YouTube, TikTok atau segala macam, nanti kita arahkan pembelajaran, kita memasak video pembelajaran, ataupun nanti upload videonya berdasarkan hobi masing-masing. Nah, kemudian ada nama 2D injektor. Injektor sini kalau di pembelajaran teknik sepeda motor adalah sebuah alat penyemprot bahan bakar. Jadi filosofinya saya ambil dari kebetulan pembelajaran kami teknik sepeda motor adalah injektor penyemprot bahan bakar. Injektor sini adalah sebuah singkatan. Jadi saya renungkan, saya kembangkan. Injektor itu adalah sebuah singkatan, nanti sebuah akronim. Apa itu I-nya, apa itu N-nya, apa J-nya, ada E-nya, K, dan sampai terakhir OR. Kemudian metode injektor inilah yang membantu landasannya sebagaimana agar diferensiasi itu dapat berkembang. Jadi basicnya injektor, kemudian yang diperbantukannya adalah sebuah diferensiasi pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan minat aksi. Setelah kita melakukan aksi beberapa banyak, baru nanti kita refleksi pencerminan diri apa yang sudah kita lakukan. Nah, kami bahas satu persatu dari situasi. Situasi berada di sekolah kita. Yang pertama, siswa kita banyak. Siswa kita kurang lebih, kalau misal TBSN itu ada 2 lokal masing-masing paralel. Kemudian kalau jurusan lain seperti itu juga barangkali. Kemudian namun kehadiran dan keaktifan belajar mereka minim. Banyak mungkin barang yang minggat ke kantin, yang tidak masuk belajar kita. Ini situasinya. Siswa kita banyak, namun kehadirannya kurang. Nah, itu situasi kita di sini. Kemudian motivasi dan semangat belajar rendah. Dalam arti kata, ketika kita sudah masuk di ruangan, kita masih manggil-manggil siswa kita. Mana si A, mana si B? Oh, masih di kantin, Pak. Kalau kita tolong dong panggil masuk pembelajaran Bapak. Seperti itu. Itu saya rasakan. Dan itu juga mereka ingin mempresentasikan, kita salurkan nanti kebutuhannya. Jadi mereka merasa kebutuhan mereka belum terpenuhi. Kemudian ada hard skill dan soft skill yang belum tinggi. Hard skill di sini adalah kemampuan di bidang keterampilan. Kalau misalnya teknik sepeda motor, berarti kemampuan anak-anak kita dalam memelihara dan menservis sepeda motor. Kalau anak-anak kita ATPH, mungkin dalam bidang pertaniannya. Jadi berhubungan dengan skillnya langsung, berhubungan dengan kejuruan. Sementara ada soft skillnya kemampuan halus, soft halus. Tapi ini berpengaruh besar. Kemampuan yang bisa dibentuk, bisa dibuat, dan itu membuat jiwa-jiwa anak kita menjadi lebih hebat daripada hard skill sebenarnya. Misal soft skill, bagaimana dia menghormati guru, bagaimana cara dia beradab, tadi itu soft skill kita tuh. Anak-anak kita ternyata masih rendah. Gurunya identifikasi, ada needs, kebutuhan. Berikutnya masuk lagi ke jalin komunikasi. Kemudian ada empati, kemudian kolaborasi, kemudian tindakan nyata, kemudian organisasi, kemudian refleksi. Nah, saya bahas satu persatu. Identifikasi di sini kami mencoba bagaimana tadi situasi tersebut yang siswanya kehadirannya sangat kurang, kemudian motivasi belajarnya rendah, kebutuhannya belum terpenuhi. Kami mengidentifikasi apa sih kira-kira masalah mendasar bagi mereka. Ternyata setelah digali, mereka mengatakan, Pak, kami merasa tidak nyaman Pak dalam kelas ini. Nah, terus seperti itu. Ya, mungkin kami ketika belajar ruangan belum tertata dengan rapi. Kemudian ketika belajar mau pakai proyektor yang fokus, listrik nggak ada. Mau belajar, ternyata fasilitas di ruangan panas. Jadi gerah belajar Pak. Oh, seperti itu. Jadi inilah yang saya identifikasi. Nah, masalah-masalah mendasar ini yang harus kita pecahkan sama-sama. Dan kedepannya barangkali jadi PR kita bersama bagaimana masalah-masalah dasar siswa kita ini kita bisa atasi bersama-sama. Seperti itu. Kemudian needs, kebutuhan. Jadi kita mendengarkan kebutuhan-kebutuhan siswa. Kebutuhan-kebutuhan, Pak, kami rasanya di sini butuh colokan listrik deh Pak. Bisa nggak kita sama-sama Pak ya, kita usahakan colokan listrik. Nah, akhirnya kami ya udah kalau gitu kita patungan yuk, kita gunakan dana kita pribadi sumbangan 2.000 seorang, kita beli kabel, kita beli terminal, kita rakit sendiri, kita bikin colokan nanti. Oh ya, cuma patungan, kemudian mereka akhirnya minggu berikutnya baru dirangkai sendiri buat colokan sendiri dari ujung ambil api sampai ke sini.
Itu gunanya ketika mereka merasa nyaman, oh habis baterainya nggak jauh-jauh pergi ke kantin, pergi ke toko warman untuk mencolok aja seperti itu. Nah jadi di kelas sudah ada seperti itu. Kemudian ketika anak kita, Pak, rasanya kalau misalnya habis olahraga panas, Pak, butuh air minum, Pak. Bagaimana kalau kita ngadakan galon air minum, Pak? Oh ya boleh. Kalau gitu nanti kita usahakan ada sedikit rezeki Bapak kasih ke kamu, kemudian kamu juga nanti bantu untuk sokongan. Oh ya baik, Pak. Nah jadi belilah galon air seperti itu. Mana yang bermasalah kita panggil, kemudian kita bahas permasalahan siswanya, kemudian kita minta bantuan orang tua juga mendidik anaknya dan mengarahkan motivasi di rumah untuk belajar, untuk bangun pagi. Kadang orang tua tersebut cuek seperti itu. Anaknya mau bangun jam 7, logikanya kalau bangun jam 7 otomatis persiapan setengah jam, kemudian perjalanan setengah jam, nyampe sekolah ya jam 8-an seperti itu kan. Nah, kalau orang tua yang cuek, udahlah itu sekolah urusan kamu lah nak, bapak yang penting kerja, emak penting kerja. Nah itu yang kita coba kasih ke orang tua pemahaman tersebut sedikit demi sedikit. Walaupun sebenarnya orang tua itu tahu, cuman kita ingatkan kembali seperti itu. Kemudian berikutnya ada empati. Empati di sini adalah bagaimana kita memiliki rasa simpati, empati kita sendiri yang kira bagaimana kalau posisi saya sebagai murid seperti itu. Ketika fasilitas sekolah belum maksimal, nah, oh ternyata motivasi belajar jadi menurun. Nah, ketika kita panas, ternyata motivasi belajar juga menurun. Ketika pencahayaan dalam ruangan kurang, oh motivasi juga menurun seperti itu. Jadi kita yang mesti sendiri sebagai siswa, oh ya ternyata perlu kita benahi sama-sama seperti itu. Ini empati. Kemudian namanya kolaborasi. Kolaborasi berarti bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dari hal ini kita sama-sama guru, bagaimana kita bekerja sama. Kemarin alhamdulillah Jumat kemarin itu sebuah kolaborasi yang bagus. Kita semua guru untuk bersama-sama buat lingkungan belajar kita yang nyaman. Masing-masing guru, masing-masing kelas itu membersihkan proses dalam kelas, mengelap, nyapu segala macam, buat taman di depannya, buat sarana pengairan segala macam. Kemudian sebagian juga membersihkan taman-taman. Itu sebuah kolaborasi yang sangat bagus untuk kita. Itu sudah kita lakukan. Dan ini kita tumbuh kembangkan dan kita tindak lanjutin untuk kedepannya. Kemudian tindakan nyata. Tindakan nyata bagaimana kita membuat sebuah perilaku-perilaku yang memang betul-betul kita lakukan begitu. Bukan hanya sebatas omongan kita membuat, tapi tidak kita buat-buat seperti itu. Cuma kita buat, kita lakukan. Jadi tindakan nyata. Kemudian ada adanya organisasi atau memanage yang baik. Memposisikan tugas kita dengan pada waktu yang tepat. Memposisikan apa yang sudah kita lakukan. Oh ternyata yang sudah lakukan efektif, tapi belum maksimal, berarti perlu kita perbaiki ke depannya. Oh ternyata kurang masih di sini, ternyata butuh yang namanya langkah lain. Nah di sini refleksi ini, berarti ke depannya nggak cocok nih yang kita lakukan, ternyata nggak cocok, kita ganti dengan langkah atau tindakan lain. Itu refleksi. Nah jadi injektor di sini adalah sebuah akronim dan mengambil filosofinya dari sebuah alat sepeda motor yang menyemprotkan bahan bakar. Bagaimana kita guru menyemprotkan bahan bakar semangat juga terhadap murid-murid kita. Nah, disinilah inovasi yang kami buat sehingga bisa berkesempatan mendapat juara 10 besar di tingkat provinsi dan juara 1 di tingkat provinsi Jambi. Alhamdulillah. Nah, kemudian terakhir refleksi secara keseluruhan. Ternyata perubahan yang kita lakukan terus ada nyata nampaknya. Jadi ada peningkatan semangat belajar, kemudian ada keaktifan dalam berpartisipasi, kemudian ada peningkatan hard skill dan soft skill. Peningkatan itu ada, cuma belum maksimal. Dan tugas kita bersama lah untuk meningkatkan secara maksimal yang namanya hard skill dan soft skill dan pembelajaran berkualitas. Kemudian butuh komitmen bersama. Saya, teman-teman semua guru, kepala sekolah, wakil sekolah, semuanya butuh komitmen bersama bahwa memang kita butuh yang namanya perubahan di sekolah kita ke arah yang lebih baik, berkelanjutan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakan inovasi ini. Nah, demikian yang saya angkat dalam pemilihan guru
inovatif SMK di Provinsi Jambi. Barangkali ini bisa Bapak Ibu terapkan juga di pembelajaran Bapak Ibu semuanya, dan tentunya diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan karakteristik anak-anak didik kita di kelas masing-masing tersebut. Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.